Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Radio Roja serta Roja TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala cobaan dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya siyam Ramadan wa qiyam Ramadan dan qiraatul Quran serta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu tentang kekuasaan Al-Mu'tasim Billah di masa Khalifaan Bani Abbasiyah. Kita masih melanjutkan perbincangan kita sebagai pembahasan rutin kita di pagi Jumat ini, yaitu tentang faedah-faedah sejarah Islam, melihat bagaimana perjalanan Islam dari masa ke masa, ya, pada zaman dahulu dalam sejarahnya bagaimana, sehingga dapat kita ambil pelajaran serta juga sekaligus kita dapat menjawab berbagai syubhat-syubhat ataupun celaan-celaan dari orang kafir maupun orang orientalis terhadap agama Islam yang mencoba menjatuhkan Islam melalui sejarah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita sebenarnya kita jelaskan tadi adalah yaitu kekuasaan Al-Mu'tasim Billah, yaitu saudari Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid. Itu setelah Al-Ma'mun wafat, dia menunjuk anaknya dia menunjuk saudaranya sendiri yaitu Al-Mu'tasim Billah, yang namanya adalah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, jadi keluarga dari Abbas, ya, dari keturunan Abbas, Abu Ishaq, gelarnya Abu Ishaq, dan kunyahnya Abu Ishaq dan gelarnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Dia dilahirkan pada tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah, ada yang mengatakan itu tahun 178 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan, ada dua pendapat. Pertama yaitu 180 Hijriah, yang kedua 178 Hijriah. Ya, ada yang beda 2 tahun. Tapi Imam Dhahabi mengatakan bahwa merajikan bahwa Al-Mu'tasim Billah lahir pada tahun 180 Hijriah. Jadi kalau 180 Hijriah dan dia memerintah di tahun 218, berarti ada sekitar berapa umurnya? Sekitar 38 tahun, ya. 88 tahun. Jadi sangat muda, ya, khalifah yang sangat muda. Ya, dan sudah sering kita bahas pembahasan ini bahwa Islam itu rata-rata dipimpin oleh generasi yang bahasa orangnya masih dari bawah, ya, 40-an ke bawah, ya, 30-an, ya, sekitar antara 30-an 40-an. Jadi makanya mereka di dalam berkuasa memang agresif, ya, di dalam kekuasaannya, baik dalam memajukan dari segi ekonomi, ya, ke tatanan sosial hidup bermasyarakat, politik, ya, dan seterusnya. Maka Al-Mu'tasim Billah ini itu dilahirkan 180 Hijriah. Kemudian dia disebutkan bahwa itu ibunya adalah dari bukan keturunan Arab, namanya Mardah. Itu beda antara umurnya dengan saudaranya Al-Ma'mun itu sekitar 9 tahun. Ya. Kemudian di waktu kekuasaan saudaranya Al-Ma'mun, dia diberi kepercayaan oleh Al-Ma'mun untuk memerintah di Syam dan Mesir.
ya. Dan Ma'mun sangat banyak menaruh harapan kepercayaan kepada dia karena dia seorang pemberani, maka diangkatlah sebagai putra mahkota ya oleh Al-Ma'mun, ya, saudaranya sendiri yaitu Al-Mu'tasim billah, dan dia tidak mengangkat anaknya. Ya. Maka pada hari saat mengangkatnya Ma'mun, dia langsung di waktu berjihad di negeri Rum, dia langsung mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim billah, yaitu pada tanggal 9 Rajab tahun 218 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus yaitu tahun 833 Miladiyah, ya, Masehi. Kemudian yang berkuasa di masa ini, di masanya kalau di Andalus, yaitu ke penguasa dari lanjutan dari kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman Al-Awsat. Jadi sebetulnya Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang pertama, kemudian Abdurrahman Al-Awsat. Kemudian di masanya yang merintah di Bilad Maghrib itu ada namanya Muhammad bin Idris, di sana ada negara Idrisia, ada Risa. Kemudian di Afrika ada juga yang berkuasa di sana Daulah Khawarij, yaitu Ziyadullah bin Ibrahim. Kemudian di masanya yang berkuasa di Prancis, itu Fransa, adalah rajanya adalah Lyon, ya, yang digelar dengan Al-Asla. Ya, kemudian dari Raja Konstantinopel atau Romawi adalah namanya Tufail bin Mikhail. Tufail, ya, atau ya, Tufail bin Mikhail. Nah, ini di masanya yang berkuasa di masa Al-Ma'mun ini. Kemudian tadi kita sebutkan dia kana syuja'atan, kata Imam Suyuti, dia seorang yang pemberani, yang gagah, ya, punya himmah, punya cita-cita yang luhur tinggi, ya. Tetapi kelemahannya, perbedaannya dari saudaranya kekurangan ilmunya. Kita tahu kalau Al-Ma'mun itu orangnya sangat suka kepada ilmu, tetapi beda dengan Al-Mu'tasim. Kemudian maka diriwayatkan oleh As-Suli dari Muhammad bin Sa'id dari Ibrahim bin Muhammad Al-Hashimi, dia berkata, kana Al-Mu'tasim ghulamun fil kutab yata'alamu ma'ahu. Jadi waktu Mu'tasim masih belajar, masih kecil, ada anak lain yang bersama belajar. Lalu budak itu meninggal, maka ayah berkata kepadanya, faqala Rashid abuhu, berkata ayah kepadanya, ya Muhammad, mata gulamuk, telah mati budakmu? Qala na'am ya Sayyidi, ya wahai ayahku. Wastaraha minal kutab, ya dia telah akhirnya setelah beristirahat daripada sebagai pencatat gitu ya. Faqala wa innal kitab la yablugha minka hadha da'uhu la tu'allimuhu. Jadi akhirnya apakah kitab yaqra qira'atan dha'ifah. Akhirnya perhatiannya setelah itu mundur dari belajar. Akhirnya dia tidak seperti saudaranya Al-Ma'mun dari sisi pengetahuan agamanya. Al-Ma'mun ini, kata Imam Zahabi, kana al-Mu'tasim min a'zamil khulafa wa ahyabahum. Ini terkenal ya dari Al-Mu'tasim ini dan Al-Ma'mun, ya. Kemudian juga Harun Rashid ini ayahnya. Ini diantara jargonnya dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang begitu cemerlang ya. Kata Imam Syafi'i, laula ma syanahu su'duhu, tapi kekuasaannya yang membuat dia jatuh adalah di pandangan ya biimtihan ulama bi khalqil Quran, yang dimana masih berlanjut fitnah khalqil Quran di masa Al-Mu'tasim billah ini. Nanti kan kita sebutkan ada 4 peristiwa besar sebetulnya di masa dia ini, yaitu pertama dia pilih sebagai qadinya Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Du'ad ini adalah tokoh seniornya orang Mu'tazilah yang provokator ya untuk menangkap dan menahan para ulama. Ini begitu jahatnya. Ini sudah kita bahas waktu kita membahas dengan fitnah khalqul Quran, yaitu bagaimana perjuangan Imam Ahmad di dalam mempertahankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika Mu'tazilah dapat mempengaruhi penguasa itu Al-Ma'mun ya. Dan yang akhirnya banyak ulama yang ditangkap, dan ini sudah kita bahas. Dan di antaranya di masa Al-Mu'tasim billah ini juga masih berlanjut fitnah itu, termasuk Imam Ahmad masih dalam kondisi ditahan dan disiksa di masa Al-Mu'tasim billah.
Karena dia mendapat juga pesan dari saudara sendiri Al-Ma'mun untuk tetap melanjutkan doktrin khalqil Quran ini, sehingga ya saat itu masih tetap berlangsung penyiksaan dan penangkapan terhadap ulama-ulama. Bahkan di masa Al-Mu'tasim ini sampai pendidikan TPA ya dilanggar-langgar, itu diwajibkan mengajarkan hal itu kepada anak-anak, doktrin ya, tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini yang tadi di masa Al-Mu'tasim. Jadi yang pertama peristiwa yang sangat itu adalah mengangkat sebagai qadhi yang paling senior itu adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Ini tokoh dan dengkotnya, provokator terpenting yang membuat terjadi fitnah di tengah umat saat itu. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menyelesaikan persoalan Al-Babakiyah. Al-Babakiyah ini adalah satu aliran sesat yang muncul di negeri Persia pada tahun 201 atau 202 Hijriyah, yang mana para khulafa Abbasiyah telah banyak berupaya untuk menangkap dan menupas mereka, tetapi belum berhasil kecuali pada masa yaitu Al-Mu'tasim billah. Ini peristiwa yang kedua, yaitu di masanya. Ini satu kebaikan bagi Al-Mu'tasim billah, karena di masa ayahnya Harun Rashid kemudian saudaranya Al-Ma'mun tidak mampu. Karena begitu mereka memang orang Al-Babakiyah ini sangat bengis, yang disebut dengan aliran Ibahiyah. Itu akan kita singgung sedikit. Kemudian yang peristiwa yang ketiga adalah yaitu mampunya dia memporak-porandakan kekuasaan Romawi. Mampunya dia memporak-porandakan, soal ini kan kita juga bahas sedikit. Kemudian lanjutan bagaimana peristiwa penangkapan terhadap ulama. Di antara kita akan bahasakan kisah Imam Ahmad ketika dipanggil oleh Al-Ma'mun. Baik. Kemudian dan Al-Ma'mun ini digelar dengan Al-Musammin yang serba delapan, istilahnya serba delapan, ya. Al-Musamminu serba delapan. Kenapa serba delapan? Itu diantara disebutkan oleh Sauli dan Naftuya, ini periwayat sejarah di sini. Lil Mu'tasim manaqibun, jadi Mu'tasim itu punya keutamaan-keutamaan. Wa kana yuqalu lahu al-musamman, al-musamman artinya orang yang serba delapan. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu min khulafa min al-Bani. Dia adalah penguasa yang ke-8 dari urutan penguasa Bani Abbasiyah. Dia adalah urutan ke-8 dari urutan para khalifah Bani Abbasiyah. Wasamin min waladi Abbas, dan juga anak yang garisan ke-8 ya. Jadi cucu yang generasi ke-8 dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian wasamin auladir Rashid, dan juga dia merupakan anak yang ke-8 dari Harun ar-Rashid. Kemudian wa malakasana jadi samanina asyar, dan dia berkuasa juga selama berapa? 18 tahun. Kemudian dan dia telah berkuasa umur berapa tadi? Sudah mulai dia menjadi raja, dia menjadi khalifah pada tahun 218. Ini terdapat angka 8, maksudnya dari peristiwa-peristiwa yang kehidupan dia. Wa malaka samania sinin wa samania ashhur wa samati ayam. Dia berkuasa itu sekitar 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Dan dia lahir pada tahun yaitu tadi 178 atau tadi 180. Dan dia hidup selama 48 tahun. Ya, umurnya sekitar 48 tahun umurnya. 48 tahun. Jadi sebab 8. Wafat sama futuhat, dan dia juga melakukan peluasan kekuasaannya selama 8 kali. Waqatala sama ada, dan juga pernah membunuh 8 orang musuhnya. Kemudian wa khalafa sama aulad zukur, dan dia juga meninggalkan 8 putra putri. Ya, 8 dari putra, 8 dari putri. Wa mata li samin baqina mirabil awal, dan dia juga meninggal yaitu tersisa 8 hari dari bulan Rabiul Awal.
Jadi ini sekitar ulama untuk mengingat berbagai peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupan dari Al-Mu'tasim billah ini. Taib. Kata Imam As-Suyuti, walau mahasinu wa kalimatun fasihah. Dia juga punya banyak kebaikan-kebaikan dan juga punya kalimat fasihah. Jadi seorang yang fasih di dalam berbicara atau ya orator begitu, dan juga pintar dalam syair, ya. Tetapi kelemahannya kita mengetahui annau idza ghadaba la yubali man qatar. Tapi dia itu ya kalau marah sangat drastis sekali. Baik. Kemudian pernah suatu kali bagaimana dia ini istilahnya dia adalah seorang yang pemberani gitu ya. Wa qala Ibnu Abi Du'ad kana al-Mu'tasim yakhruju sa'idahu ilayya. Jadi pernah dia bercanda dengan Ibnu Abi Du'ad ini, yang tadi tokoh Mu'tazilah itu, dia keluarkan tangannya ini, ototnya ini, kemudian dia katakan ya Aba Abdullah adda sa'idi bi aksar quwwatik. Silakan kamu gigit otot ini sekuat-kuatnya gitu ya. Fa'amtani. Lalu aku nggak mau, kata Nabi Duat. Fayaqulu innahu la yadurni. Nggak apa-apa, saya tidak akan merasa sakit gitu ya. Fa'arumu dzalik ya. Kalau dilakukan fa idahu la ta'mal fihi al-asinna fadlan 'anil asnan. Jadi nggak luka, nggak berbekas gitu ya, di ototnya digigit. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini kan Masyadin Basan, dia orang sangat kuat. Jika memukul itu kuat sekali ya. Wa kana yaj'al zanada ar-rajul baina isba'ini ya fayaksiruhu. Jadi dia itu bisa melintir dengan dua jarinya saja, bisa patah jari orang lain dibikinnya gitu. Cuman kelemahannya di masa dia ini, jadi karena memang di masa dia ada anak daripada Abbas, nama Abbas, anak daripada Al-Ma'mun, saudaranya, itu adalah putra mahkota kedua di masa Al-Ma'mun. Nah, di waktu dia diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh para kaum muslimin. Nah, saat kembali dari itu kan Al-Ma'mun dan anaknya Al-Abbas ini juga sama-sama berjihad di Rum waktu itu. Mau kembali ke Baghdad sebagai untuk mengambil baiat dan berkuasa, mengatur kekuasaan baru setelah mangkatnya Al-Ma'mun. Dalam perjalanan itu pada banyak dari tokoh-tokohh dari atau pimpinan pasukan itu menghasut anak Al-Ma'mun ini, yaitu Abbas bin Ma'mun ini, supaya merebut kekuasaan. Nah, dan juga banyak lagi. Nah, ini sebelumnya sudah kita sebutkan ya, seringnya membuat terjadinya permusuhan di dalam kekuasaan itu bukan karena yang pribadi yang buruk daripada penguasa ataupun keturunan dan saudara-saudaranya. Cuman ada orang yang mendorong, yang menghasut. Tapi ketika itu Abbas bin anak Ma'mun ini langsung mentegas mengatakan, saya sudah membaiat paman saya dan saya tidak akan berkhianat kepadanya. Nah, karena melihat kondisi demikian, Al-Mu'tasim billah merubah siasahnya. Gimana dirubah oleh dia? Jadi lebih banyak mempercayakan tugas-tugas penting kepada non-Arab. Jadi banyaklah tugas-tugas penting negara dipegang oleh non-Arab. Nah, yaitu khususnya orang-orang Atrak atau orang-orang Persia. Nah, bahkan dia juga dalam penampilannya disebutkan oleh Imam Suyuti lebih banyak seperti gayanya para pemimpin A'ajim. Jadi bukan sebagai gaya Arab, tapi adalah gayanya pemimpin non-Arab. Ya. Dan juga berjalan seperti perjalanan mereka. Ya. Bahkan jumlah daripada budak-budaknya ataupun pesuruh-pesuruhnya itu ramai sekali ya, sekitar 10.000 seperti yang disebutkan Imam Suyuti ya, yang jadi untuk digunakan pelayanan kekuasaannya. Nah, sehingga waktu itu Baghdad terlalu ramai dengan orang-orang
yang non-Arab itu tentu juga orang Arab terasa apa namanya, diacuhkan lah, tidak dipedulikan. Ini juga yang memancing terjadinya kegaduhan politik di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Tetapi apa namanya, di masa Al-Mu'tasim Billah tetap bisa dia kendalikan. Ini di antara kondisi-kondisi politik yang ada di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Dan akhirnya memang tetap saja anak dari Al-Ma'mun tadi dipengaruhi oleh berbagai gubernur-gubernur di masa Al-Mu'tasim Billah untuk merebut kekuasaan dari Al-Mu'tasim Billah, karena kondisi tadi melihat Al-Mu'tasim Billah lebih pro mengangkat para orang-orang penting sebagai menteri dan seterusnya adalah dari non-Arab. Itu maksudnya, apalagi khususnya ada bukan daripada keturunan Abbasiyah dan Ahlul Bait. Nah, namun berakhirlah dengan menangkap dari anak saudaranya sendiri, yaitu anak Ma'mun tadi, Al-Abbas bin Ma'mun. Taib. Kemudian maka dia pernah dihijak, diprotes atau dicelah oleh seorang penyair namanya Ibnu Yunus. Dia gambarkan bahwa memuji dia tujuh kekuasaan, ya, muluku Bani Abbas fil kutubi sab'atun walam ta'tina fi saminin minhum katbu. Jadi penguasa Bani Abbas itu yang benar-benar tercatat jasanya itu hanya 7 orang. Ya, yang ke-8 ini enggak pada faedah apa-apa gitu, dia bilang begitu. Kemudian diumpamakan oleh dia seperti Ashabul Kahfi, kadzalika ahlul kahfi fil kahfi sab'atun. Nah, dia kiaskan demikian pula Ashabul Kahfi itu kan 7 katanya. Ya, ghadatan sawau fihi. Ya, mereka sembunyi di gua itu, wasaminuhum kalbun. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Jadi ibaratnya begitu menghinanya terhadap siapa yang namanya ini di Al-Mu'tasim Billah, orang ini. Nah, kemudian akhirnya orang ini lari dari Al-Ma'mun, berpindah-pindah ke daerah lain karena takut dihukum oleh Al-Ma'mun. Taib. Tadi kita katakan salaka makan Al-Ma'mun khutami umruhu, dan dia tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh saudaranya Al-Ma'mun, yaitu dengan melanjutkan imtihan nas bi khalqil Quran, yaitu untuk memaksakan doktrin mengatakan Al-Quran makhluk kepada orang lain. Kemudian dia tulislah ke berbagai negeri, penjuru-juru negeri, wa amar mu'allimina yu'allimus sibyan bidzalika. Ya, dia suruh pengajar-pengajar TPA yang mengajar Al-Quran untuk menyampaikan akidah itu kepada anak-anak kecil. Wa qasan nasu minhum masyaqqatan fi dzalika. Jadi manusia mengalami suatu kondisi yang sulit, yang sangat berat dalam kondisi itu. Wa qutila alaihi khalqan minal ulama, dan di masa Al-Mu'tasim ini banyak juga ulama yang dibunuh. Wa Imam Ahmad bin Hanbal wa kana darbuhu fi sana 20. Jadi di masa ini juga Imam Ahmad sempat juga disiksa di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Kalau kita sebutkan sedikit ceritanya, kita ambil dari sumber yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana disebutkan oleh riwayat daripada Ishaq bin Ahmad dalam kitab yaitu Mihna Imam Ahmad bin Hanbal, itu dijelaskan at-targhib wa tarhib wa ta'dzib fi ahdil Mu'tasim. Bagaimana dengan cara at-targhib ini dengan cara diiming-iming, ya, pemberian atau ancaman dan azab di masa Mu'tasim dialami oleh Imam Ahmad. Tatkala Mu'tasim berkuasa, yaitu Abu Ishaq Muhammad Harun Ar-Rasyid ini, qadiman bilad Rum, datang dari bilad Rum, pada khala Baghdad, setelah sampai ke Baghdad, yaitu di bulan Ramadan, yaitu tahun 218 Hijriah. Famtahna Imam Ahmad wa duriba baina yadayhi. Imam Ahmad dipanggil, bahkan Imam Ahmad sempat dipukul, dihazab di hadapannya. Wa yaqifu Imam Ahmad baina yadayhi khalifah Al-Mu'tasim sabitul janan kuwal iman, ya, dan Imam Ahmad tetap, ya, berdiri dengan kokoh di hadapan Al-Mu'tasim Billah, ya, wa qad izdahaman nasu li syahidu masyhadan rahiban. Banyak orang menyaksikan ketika terjadi peristiwa itu, ya. Itu peristiwa yang sangat menakutkan. Fadal khalifah wa halu junuduhu.
Jadi khalifah, kemudian sekitarnya banyak sekali pasukan-pasukannya, tentaranya. Wada Ahmad fi quyudihi, dan Ahmad diikat. Jadi orang menyaksikan ramai sekali. Ahmad diikat, ya. Al-awwal silahu al-batshu wal jabarut, ya. Yang pertama dilakukan adalah mukul, gitu ya. Wasani silahu al-Quran was sunnah yasta'dzibu adzab fi sabilillah. Yasta'dzibul adzab fi sabilillah. Ya, di mana yang kedua adalah senjata Imam Ahmad adalah Al-Quran dan Sunnah yang dia menerima azab di jalan Allah SWT. Wa yas'aluhu wahdahu al-afu wal maghfirah. Dan dia hanya mohon kepada Allah untuk dibebaskan dari kondisi itu. Waju ridha ridwan wajulus khalifah ala kursihi. Ya, kemudian setelah khalifah duduk di atas kursinya, yakbu Ahmad bin Yadi. Imam Ahmad berdiri di hadapannya. Wa Yusuf tata qad juridat. Jadi pedang sudah disiapkan. Warima qad rukizat. Kemudian juga panah dan pukulan watras. Kemudian wasayyad qad turihat. Kemudian para penjambuk juga siap. Jadi semuanya untuk menakuti. Yuriduna irhabahu wa huwa qad ba'a nafsahu li rabbih. Dan tujuannya itu adalah untuk mengancam fisikis Imam Ahmad biar mau menerima hal itu. Di hadapan Imam Ahmad itu disaksikan berbagai ancaman gitu ya. Ada yang pencambuk ada yang senjata segala macam. Bikulli ma yasna'unahu aksar ma la ya'bahu. Apa yang dilakukan oleh mereka, Imam Ahmad tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya. Dia menjawab kepada khalifah bil burhan sati' wa dalil qati'. Dia jawab dengan dalil-dalil yang jelas. Ya, wa ya'jizul khalifah bi targhibihi aw tarhib. Akhirnya khalifah pun tidak mampu untuk cara menyogoknya ataupun dengan cara mengancamnya. Ya, liyaqula bi kalil Mu'tazilah, agar Imam Ahmad mau menerima akidah Mu'tazilah itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa yahdur al-mu'tasim lahu fuqaha. Dipanggillah para ahli fikih wal qudha fa yanadhirunahu, untuk berdebat dengan Imam Ahmad ini selama 3 hari. Wa yanadhiruhum, dan Imam Ahmad pun menjawab membantah mereka. Wa yuqhiruhum, dan Imam Ahmad pun mengalahkan hujah-hujah mereka. Fa yaqul Ibnu Abi Du'ad wa Bashar al-Marisi lil Khalifah. Ini tokoh-tokoh dari Mu'tazilah itu, Ibnu Abi Du'ad al-Bashar al-Marisi berkata kepada al-Mu'tasim billah, "Waqtulhu hatta nastarih minhu." Unsur. Jadi keduanya mengatakan kepada khalifah, bunuh saja biar kita aman dari gangguannya, atau kita beristirahat dari dia ini. Ya, merepotkan dia ini, itulah bahasanya. Sebelum sudah kita ambil gambaran di sini betapa bahwa begitu buruknya kelakuan al-bid'ah kepada al-sunnah ketika mereka dekat dengan penguasa dan menghasut penguasa untuk membunuh para ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan ini banyak terjadi dalam peristiwa-peristiwa ya, sebagai ibrah bagi kita. Di mana mereka ahlul bidah yang biasa menuduh ahlus sunnah itu suka mengkafirkan sudah begini, tetapi tindakan mereka sebenarnya disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah adalah ada ahlus sunnah itu adalah a'rafun nas bil haqqi wa arhamun nas bil khalqi. Walaupun mereka orang yang kuat dalam kebenarannya, tapi mereka adalah orang yang sangat rahim dengan makhluk. Jadi tidak berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah qasiyatul qalb. Ya, orang yang kasar hatinya sekali ya. Maka dia katakan seorang imam ini As-Subhashim Ibnu Abi Du'ad mengatakan penggal saja lehernya. Walakin al-Mu'tasim yuqimu mubaratan baina jaladaini liyaqtulahu bisyad al-mu'ji'a wa yuhaddithunahu fi ruju' an israhi. Tapi Imam Mu'tasim cukup dengan menyuruh para pecambuk untuk mencambuknya sampai dia mau kembali dari menarik pendapatnya. Tetapi setiap dia dipukul, walakin yaqul lahum fi salaban, dan dia dengan tegas mengatakan a'tuni syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulihi aqulu bihi. Berikan kepada saya satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu saja. Berlanjut, istamid darab wa itaradu syiddatu. Ya, berlanjut begitu hatta yaqa'al Ahmad rahimallahu ala al-ardi fi ghaibubatin, sampai Imam Ahmad pingsan. Ya. Dan sampai Imam Ahmad tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan dia. Wa inda qa'adat, ya. Kemudian setelah Imam Ahmad sadar lagi, taqaddama ilaihi Ibnu Abi Du'ad. Kemudian Imam Abi Du'ad maju menghadap Imam Ahmad.
Ini tokoh Al-Mu'tazilah ini. Faqala ya Ahmad, ya Ibnu Abi Duad ini berkata kepada Imam Ahmad, "Qul fi udhunil Qur'an makhluk hatta ukhlisuka min yadi khalifah." Jadi bisikan saja ke telingaku, kamu ucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, biar aku bisa membebaskanmu dari hukuman ini. Maqala lahu Ahmad, Imam Ahmad menjawab balasan Ibnu Abi Duad ini, ya, coba jawabannya didengar, sangat memukul sekali. Kata Imam, "Qul fi udhunil Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluk." Silakan engkau bisikkan di telingaku, Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk, hatta ukhlisaka min adzabillah. Biar aku bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Subhanallah. Jawaban seorang imam, ya, yang ilmunya. Kalau Ibnu Abi Duad ingin dibisikkan ke telinganya agar Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu ada makhluk, biar Ibnu Duad nanti akan bicara ke Al-Mu'tasimillah, dibebaskan dari hukuman. Justru Imam Ahmad berbalik, ya, bisikan ke telingaku, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, biar aku bisa menyelamatmu dari azab Allah, gitu ya, biar engkau bisa diselamatkan dari azab Allah. Faqala Mu'tasim adkhiluhu al-habs fahumila ila al-habsi wansarafa an-nas. Akhirnya Mu'tasim mengatakan, kembali tahan dia ke tahanan dan dibawa ke kemudian manusia pergi. Wa kadza wajal Imam Ahmad Muhammad mihna fi sabrin jamil. Demikianlah Imam Ahmad bagaimana menghadapi ujian yang berat itu dengan penuh kesabaran, wasyaja'ah, keberanian, ya, keberanian yang beda, ya, keberanian kokoh dalam kebenaran, ya. Kemudian berkata salah seorang yang pernah mencambuk Imam Ahmad ini, darabtu Ahmad bin Hanbal samanina sautan law darabtuhu filan lahadamathu. Bayangkan. Tapi kenapa Imam mampu, ya, bertahan, ya, karena pertolongan Allah ini. Sampai itu orang yang mencambuk saja bilang, saya itu mencambuk Imam Ahmad itu 80 kali. Kalau seandainya gajah yang dicambuk, pasti mati, gitu. Mati mungkin, gitu, kata pencambuk ini. Baik. Inilah, ya, peristiwa kelanjutan dari fitnatul Quran di masa Al-Mu'tasimillah. Baik. Kemudian lanjutannya kita lihat dari kitab Imam Suyuti setelah itu, ya. Kemudian setelah itu tadi kita sebutkan kenapa Al-Mu'tasimillah pindah dari Baghdad, pindah ke suatu daerah namanya Madinatus Surrah Man Ra'ah. Jadi dinamanya Bana Surrah Man Ra'ah, nama Madinah. Wadhalika anak tanah bi'tina'i Turk, karena tadi sudah kita sebutkan karena dia banyak sekali pasukan dan pelayan-pelayan dari orang-orang non-Arab dari keturunan Turki, ya. Maka dia mencari tempat yang luas untuk membangun istana, ya. Karena para pengawal pelayan-pelayan itu, ya, sering melepaskan kuda mereka di kota Baghdad, ya, kadang-kadang mengganggu manusia atau jalan menjadi sempit. Maka fajtama ila ahli Baghdad, karena ahli Baghdad datang kepada Mu'tasimillah, ya, berkata kepada mereka, ilun tukhzi anna bi junudika harabnak. Jadi jika engkau tidak mengeluarkan pasukan-pasukanmu dari Baghdad ini, kami akan melawan kepadamu. Ma'mun bertanya, wa kaifa tuharibuni? Qalu bisihamil ashar, ya, bisihamil ashar. Bagaimana kalian bisa melawan saya? Saya punya pasukan. Adalah bisihamil ashar. Maksudnya apa? Dengan berdoa di saat sepertiga malam. Jadi maksud di sini, masyarakat Baghdad ini datang karena merasa terzalimi, tersiksa. Begitu ramainya kota Baghdad dengan kendaraan-kendaraan, dengan kuda-kudanya, pasukan Al-Mu'tasim ini, mereka datang. Ya, mereka ancam, kalau enggak kami akan lawan kamu. Ya, bagaimana kalian melawanku, kata Al-Mu'tasimillah, itu dengan bisihami asar, dengan anak panah di saat sepertiga malam terakhir. Faqala la taqata li bidzalik. Oh, saya enggak punya kekuatan menghadapi itu. Fakana dzalika sababu binaihi surra man ra'au. Inilah yang menyebabkan dia pindahkan istananya dan ke itu namanya surra man ra'au. Baik. Peristiwa berikutnya adalah tentang kita ingin bicara tentang melawan Babakiyah. Babakiyah ini adalah para ulama menjelaskan bahwa Persia itu punya banyak sekali
aliran-aliran yang kita tahu ya, daerah Baghdad, Basra, dan juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadisnya al-fitnah hauna wa fitnah hauna, dan beliau mengisyaratkan pada arah Baghdad atau arah Kufah dan Basra. Karena itu sebelumnya adalah kerajaan Persia. Nah, banyak sekali di situ aliran-aliran. Di antara ini Babakiyah ini mereka mengaku muslim tapi mereka menghalalkan segala cara. Itu disebut oleh para ulama yang menulis aliran-aliran dalam Islam klasik itu menyebutkan Babakiyah ini itu adalah aliran ibahiyah, asal sumber dari ibahiyah. Kita dapat sekarang suatu mazhab namanya sekarang ya ibahiyah, itu kalau bahasa kitanya ya orang-orang yang membolehkan segala-galanya, kebebasan mutlak ya. Apakah itu leo, apakah itu berzina, apakah itu pelacuran, apa-apa. Pokoknya ibahiyah, boleh sebebas-bebasnya. Ini mazhab yang pertama itu adalah Babakiyah ini yang membawa hal itu. Ya. Nah, dan pokoknya mazhab yang sangat keji disebutkan para ulama, dan dia selalu mengganggu kaum muslimin. Ya, banyak kaum muslimin yang dirampas, yang diperkosa, yang ditangkap, semacam-macam mereka siksa. Itu sekitar 20 tahun ya. Tidak mampu Harun al-Rashid untuk melawannya karena dia begitu kuat pertahanannya di gunung-gunung. Kemudian juga di masa Al-Ma'mun, kemudian kecuali di masa Al-Mu'tasim. Ini Al-Mu'tasim mengirim pasukan yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, antara Babakiyah ini ada kerjasama dengan Rum. Yaitu yang tadi kita sebutkan Tufail bin Mikhail, nama rajanya. Saat itu bekerjasama. Jadi saat pasukan-pasukan lagi konsentrasi memerangi Babakiyah ini, itu rajanya Babakiyah ini, pimpinan Babakiyah ini mengontak Rum supaya maju melawan kaum muslimin. Nah, maka pernah terjadi dalam sebuah peristiwa saat benar-benar sudah genting keadaannya pimpinan Babakiyah ini, mereka sudah terjepit ya. Itu Rum menyerang perbatasan kaum muslimin dan sampai membunuh sekitar ribuan daripada kaum muslimin. Ya, puluhan ribu dari kaum muslimin ditangkap dan seterusnya. Nah, ini salah satu peristiwa menyebabkan Al-Mu'tasim billah menyerang Rum setelah selesai menyelesaikan persoalan Babakiyah ini. Nah, Babakiyah ini memiliki paham yaitu ibahiyah ya. Disebut dengan paham ibahiyah. Kemudian ya. Nah, ini fokus yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim billah. Ini satu prestasi yang dia lakukan ya. Jadi diutuslah Al-Mu'tasim untuk melawan Baghdad, namanya pimpinan pasukan Ishaq bin Ibrahim. Ya, wa haqqaqa jaishu intisaran ala Babak ya, menang melawannya. Kemudian sisa daripada pasukan-pasukan Babakiyah ini lari ke negeri Rum ya. Kemudian dibela oleh Rum ya, diberi keamanan oleh bangsa Rum. Kemudian summa Mu'tasim jaisan akhir bikati Abi Sa'id bin Muhammad Yusuf haqqaqa nasrat am 220 dia. Setelah itu diutus lagi oleh Mu'tasim billah pasukan lain dia tahun 220, walakin dzalika lam yuhil tamarrud kabir ila an ja'a rajulun musamma Muhammad Ais. Ini masih banyak sisa-sisa daripada pasukan dari Babakiyah ini karena jumlah mereka juga besar. Akhirnya 3 kali pasukan yang dikirim oleh Al-Mu'tasim billah. Baik, ketika hampir sudah ketangkap itu pimpinannya, nah ini yang dia memberikan sinyal kepada penguasa Rum untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini sebab dari peristiwa terjadinya penumpasan kota Amuriyah, kota terbesar, ibu kota yang sangat sulit ditaklukkan dalam sejarah oleh kaum muslimin, pertahanan bangsa Rum, yaitu namanya Al-Amuriyah. Nah, ini diceritakan oleh para ulama penulis sejarah, di antara Imam Suyuti yang meringkas dari kitab Ibnu Katsir ini, Ghazw Mu'tasim li Rum wa Fath Amuriyah. Bagaimana Mu'tasim melawan bangsa Rum dan menakluk kota Amuriyah pusatnya. Untuk melawan kota Amuriyah ini perlawanan penyerangan kaum muslimin kepada bangsa Rum ini bukan karena kaum muslimin yang berkhianat, muslimin yang jahat, tapi mereka lah yang bekerja sama dengan Babakiyah tadi. Ketika kaum muslimin sedang fokus menyerang Babakiyah, mereka memanfaatkan kondisi yang lagi
kaum muslimin yang tentu pasukan muslim lemah di perbatasan, mereka manfaatkan itu untuk menyerang kaum muslimin dan bunuh banyak kaum muslimin. Nah, ini ya pembalasan dilakukan oleh Mu'tasim billah. Peristiwa ini juga ada dalam kisah yang terkenal tetapi tidak ada sumber yang valid. Apakah kisah ini betul di antara penyebab terjadinya penyerangan Al-Mu'tasim billah itu adalah seorang wanita di pasar yang di perbatasan Rum, wilayah muslim dengan Rum itu dilecehkan oleh orang Romawi, ya. Atau juga ada yang menyebutkan itu ditawan, ditangkap dengan semena-mena. Nah, lalu dia berteriak, "Wa Mu'tasimah." Nah, kemudian para penjaga perbatasan melihat kondisi itu melaporkan kepada Al-Mu'tasim billah tentang peristiwa itu, dan akhirnya dia mengirim pasukan yang jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan sang wanita tersebut. Ini diantaranya kisahnya, bukan sebagaimana. Tapi yang lebih valid sebetulnya kisah itu tentang karena bangsa Rum ini menyerang kaum muslimin saat kaum muslimin sedang fokus melawan pasukan yang sangat berat dihadapi dalam sejarah itu Salatul Alisat Babakiyah ini. Nah, pada tahun 223 Hijriah, Al-Mu'tasim billah memerangi bangsa Rum. Ya, fa'ankahum nikayatan 'azimah, di mana sangat melakukan penyerangan kerugian besar pada bangsa Rum itu. Lam yusma' bimisliha li khalifatin. Belum pernah para pemimpin Abbasiyah sebelumnya memiliki kemampuan dan keberhasilan sekuat yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim billah. Wa syattata jumu'ahum, ya, wa syuttitat jumu'ahum, dan membuat porak-poranda pasukannya, ya, menyerang berbagai kota sehingga fatah Amuriyah, kota yang terkenal itu dan mampu ditaklukkan oleh Mu'tasim billah. Yaitu waqutila min salasina alfan, ya, terbunuh di antara mereka sekitar 30.000 dan juga 30.000 ditahan, yakni tahanan. Wa kana lamma tajahadul wuzuha hakamal munajimun. Ini suatu kisah, ya, yang tidak pantas sebutkan. Cuman dikisahkan, ya, pernah satu kali daripada pasukan Rum, pimpinan Rum ini, Tufail tadi mengirim surat, ya. Jadi dia qala Usuli, ini satu riwayat, hadatsana Abdul Wahid bin Abbas Ar-Rayashi qala kataba Malikur Rum ila Al-Mu'tasim, yaitu penguasa Rum mengirim surat kepada Mu'tasim, sebuah surat yuhaddiduhu fi, itu mengancam. Falamma quri'a alaihi, ketika setelah dibacakan kepada Mu'tasim, qala lil katib uktub, jadi bahkan disebutkan di balik surat itu tulis Bismillahirrahmanirrahim, qara'tu kitabak, ditulis di belakangnya, aku telah membaca kitabmu, wa sami'tu khitabak, dan aku telah mendengar apa ucapanmu, wal jawab ma tara la ma tasma'u, jadi itu saja jawabannya adalah apa yang engkau lihat dan bukan yang apa yang engkau dengar. Wa sa'amul kafir liman uqbaddar, sungguh orang kafir akan tahu bagi siapa, ya, keunggulan di dunia ini, ya, bagi siapa yang kemenangan. Nah, ini salah satu penyebab, ya. Ada penyebab menyebutkan tadi adalah karena bangsa Rum itu melihat umat Islam sedang sibuk melawan Babakiyah ini, dan dia memanfaatkan kondisi itu, dan dia malah mengirim surat kepada Al-Mu'tasim billah dan mengirim sebuah ancaman. Akhirnya Al-Mu'tasim billah menyebutkan, balasan suratmu apa yang akan engkau lihat, bukan apa yang engkau dengar. Dan akhirnya diutus sekian puluh ribu pasukan untuk menaklukkan bangsa Rum tersebut. Taib. Yang dapat kita ambil di sini adalah pelajaran tentu bagaimana wibawa Islam sangat kuat di masa kepemimpinan Islam dahulu. Ya, musuh kalau mencoba untuk menawar-nawar mereka, umat Islam tidak segan-segan untuk menjawab tawaran mereka itu. Dan itu tuh izzah yang diberikan bukan karena apa-apa, adalah karena memang mereka terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sebutkan beberapa ungkapan Mu'tasim ini adalah satu ungkapannya, mendengar Mu'tasim berkata, katanya, idza nasar al-hawa batala ra'i.
Jadi kalau hawa nafsu kalau menang, itu akal akan hilang. Jadi sering orang jatuh ke dalam hawa nafsu karena akalnya tidak dimanfaatkan. Ini katanya, idza nasaral hawa batala ra'yu. Jadi kalau hawa nafsu yang dikedepankan, pikiran sudah tidak lancar, tidak berpikir secara normal lagi. Nah ini banyak sekali ayat Al-Quran melarang kita untuk ke hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang sifatnya hawa nafsu dalam artian keinginan secara pemikiran ataupun hawa nafsu dalam artian terhadap dunia, wanita, harta, dan seterusnya kekuasaan. Tapi bila hawa nafsunya itu lebih tinggi, maka berpikirnya sudah tidak akan logis lagi. Dan ini kenyataan kita lihat kadang-kadang seorang pejabat, seorang menteri, ya, atau seorang tokoh, bila dia telah terjangkit hawa nafsu, dia sudah berkata tidak lagi hal yang sudah muncul kebodohannya. Muncul kebodohannya tidak bahwa perkataannya sudah tidak lagi masuk akal. Nah ini. Kemudian juga Mu'tasim juga pernah berkata, "Man talabal haqqa bima lahu wa alaihi adrakahu." Jadi kalau orang mencari kebenaran, ya, untuk dia ataupun dia juga untuk yang menegakkan kebenaran atas dirinya, nah dia akan dapat kebenaran itu. Dia jujur, ya, tidak hanya untuk dirinya kebenaran itu, tapi juga kebenaran itu juga harus terapkan atas dirinya. Jika dia harus mengakui kesalahan. Man talabal haqq bima lahu wa alaihi adrakahu. Orang mencari kebenaran itu bukan hanya untuk dirinya saja. Kalau yang menguntungkan diambil, kalau yang tidak menguntungkan tidak ambil. Tidak begitu dia. Semua kebenaran itu tidak dipilah-pilah. Sawa'un lahu alaihi. Contohnya bagaimana? Banyak di antara kita yang ngambil umpamanya hukum-hukum agama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi tidak sesuatu yang lain tidak kita ambil. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi kalau orang mengambil kebenaran, tidak karena pas lagi cocok dengan keinginan kita, lagi pas dengan kondisi kita, tidak. Tapi kebenaran terima secara utuh. Sa'un lahu wa alaihi. Ya, apakah itu adalah hal yang wajib dia lakukan ataupun hal itu adalah suatu hal yang menguntungkan bagi dia. Ini di antara hikmah-hikmah yang dinukil dari perkataan Al-Mu'tasim billah. Taib. Tadi sudah kita sebutkan juga ya peristiwa yang penting, yaitu Ibnu Abi Duat, yang dia ini banyak sekali mempengaruhi Al-Mu'tasim billah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan memang saudaranya Al-Ma'mun mewasiatkan, memberikan wasiat kepada Al-Mu'tasim billah agar menjadikan sebagai istilahnya penasehat utamanya adalah Ibnu Abi Duat ini. Akhirnya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Al-Mu'tasim di dalam menerapkan hukum-hukum, terutama adalah tentang yaitu fitnah khalqil Quran. Taib. Kemudian kemudian wafatlah Mu'tasim, itu wafat Mu'tasim ini pada hari Kamis tanggal 11 di Rabiul Awal, ya, tahun 228 atau 227 Hijriah. Waqad dallala aduwahu bin nawahi, dia telah banyak menaklukkan musuh-musuhnya yang mengancam kekuasaan Islam itu. Wa yaqulu innahu kana fi mardi mautihi, dan dia mengungkapkan ayat di saat saat sakit. Disebutkan sakitnya adalah ketika dia kalau nggak salah berbekam, kemudian ada cedera, dan itu menyebabkan dia wafatnya. Ketika dia sakit, sebelum mati dia membaca ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan. Ya, apabila mereka sedang berbahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, Allah timpakan benar-benar asap secara tiba-tiba. Kemudian, ya, ketika dia sedang saat menghadapi sakaratul maut, dia berkata, zahabatil hillatu falaysa hilatun. Ya, sudah habis semua alasan dan tidak ada lagi alasan apa-apa. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada punya pasukan, tidak punya pembela lagi. Ja'ala yaqul ukhidha min baini hadzal, ya, ukhad min baini hadzal khalq. Saya akan diambil di tengah-tengah makhluk ini, saya akan dipertanyakan, ya, tentang kekuasaan segala macamnya. Kemudian di antara juga dia berkata, Allahumma innaka ta'lam anni akhafuka min kibali. Ya. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku takut, ya, dari arahku.
wala akhafu min kibalik. Jadi maksudnya aku tidak takut dari maksudnya aku hanya takut dari perbuatan dan dosaku. Tapi aku tidak takut dari arahmu, maksudnya ampunanmu. Wa arjuka min kibalik. Tapi aku berharap selalu rahmat dan ampunanmu. Wala arjuka min kibali. Jangan engkau nilai diriku, ya Allah, dengan amalanku. Itu maksudnya. Dia takut menghadap Allah. Kalau dihitung Allah, amalannya dia. Tapi yang diharap adalah kemurahan dan kerahmatan Allah, rahmat Allah terhadap dia. Ini diantara ungkapan-ungkapannya saat-saat dia dalam sakit, sebelum meninggal. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Ya, semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil hikmahnya, menunjukkan bahwa hikmahnya di antara sini adalah dapat kita ambil pelajaran bahwa pengaruh sahabat itu sangat besar kepada seorang atau julasa atau pegawai ataupun menteri, sangat mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Kemudian juga pemimpin juga penting berilmu, dan Mu'tasim ini kelemahannya dari segi ilmu. Ya. Kemudian juga terdapat kita ambil pelajaran bagaimana Imam Ahmad hidup dengan 3 khalifah yang dia alami dan tekanan yang sangat berat dihadapi. Beliau tetap sabar. Maka di masa Al-Mu'tasim billah ini orang-orang datang, yang pernah sudah kita bahas, orang-orang datang ke tahanan Imam Ahmad untuk meminta izin menggulingkan kekuasaan Mu'tasim billah. Tetapi Imam Ahmad menjawabkan, ya, ihqinu dima'akum wa dima'al muslimin. Jagalah darah kalian, darah kaum muslimin. Dan ini yang kembali sering kita angkapkan bahwa di mana Imam Ahmad, walaupun pada jumhur ulama mengatakan orang yang kata Al-Quran itu adalah kafir, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan para pemimpin ini, terutama Ma'mun ataupun Mu'tasim ataupun Awlaksik billah. Walaupun diwasik billah, beliau dibebaskan dari segala tuduhan dan siksaan dan hukuman. Tapi adalah kaidah Ahlussunnah yang beliau terapkan di sini. Hal yang harus kita bedakan, selalu kita katakan adalah berbeda antara hukum al-qaul wal fi'il dengan qail. Sedangkan al-ma'mun itu membaca Al-Quran, hafiz, dan juga seorang orang berilmu. Karena hari-hari ini sering juga orang ya memakai uzur berjahal itu selain syirik. Kalau syirik nggak ada. Uzur berjahal terapkan semua usul wal furu'. Ya. Kalau Anda tidak mengatakan tidak ada uzur bagi makmun, di mana uzur ini lagi? Di masanya ada ulama dan dia hafal Al-Quran, tetapi kan ada syubhat di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa pembahasan-pembahasan itu di mana ulama Ahlussunnah Jamaah mereka punya metode manhaj, ya, yang disebut dengan dawabitu takfir, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan saat menghukum seorang itu kafir. Jadi kalau begitu juga orang-orang yang selalu menuduh orang lain suka mengkafirkan, karena mereka tidak paham antara ungkapan yang dihukum kafir, sebuah perbuatan yang dihukum kafir, dengan seorang pelaku. Pelaku belum bisa, kalau dia seorang muslim ini. Kalau di luar Islam, ya jelas kafir. Ya, dihukum, tidak perlu juga ditegakkan hujah kepada orang luar. Maksudnya seorang muslim lalu tersalah dan perbuatan itu menurut dalil syariat adalah perbuatan kufur. Nah, ini diterapkan padanya dawabitu takfir dan syurutu, bukan semau-maunya kita. Ya, maka kita lihat, walaupun ulama mengatakan orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk adalah kafir, tapi ulama tidak mengkafirkan Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'tasim billah. Padahal di masa mereka itu bukan hanya sekedar ancaman, tapi azab nyata, pembunuhan yang sekian para ulama dibunuh yang tidak mau menerima doktrin-doktrin tersebut. Ini melihat belajar kita kepada sejarah, berkita contoh manhaj para ulama dalam menegakkan kebenaran. Dalam waktu yang sama Imam Ahmad pun tegar dalam mempertahankan prinsip sabar, tidak bergeser sedikit pun. Dalam waktu yang sama pun tidak ada rasa dendam beliau kepada penguasa yang membuat beliau untuk mengizinkan orang untuk mengkudeta dan menjatuhkan penguasa saat itu. Ini suatu ibrah yang perlu kita baca dan kita dalami, ya, dan kita pelajari kenapa alasan para ulama demikian, ya. Bagaimana suksesnya Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah, ya, dengan kesabarannya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz telah menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, baik via telepon maupun pesan singkat. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo. Assalamualaikum.
warahmatullahi. Dikecilkan dulu Pak televisinya, volumenya. Dari Ahmad Ambarawa. Ya silakan. Mau menanyakan, berarti kepemimpinan Mu'tasim itu walaupun terkenal kekejiannya dengan Imam Ahmad, tapi berarti ada sisi baiknya. Apakah benar demikian ya? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita sudah jelaskan setiap penguasa itu di sisi lain ada kebaikannya, di sisi lain ada juga keburukannya. Pasti itu. Ya, maka kita mencintainya sesuai dengan dia sebagai seorang muslim. Masih tidak ada seorang pun ulama mengkafirkan Al-Ma'mun ataupun Mu'tasim sampai hari ini. Ya, walaupun demikian, karena itu berdasarkan syubhah dan ijtihad yang salah di dalam menerapkan hukum. Nah, dosanya Allah juga menghitung dia. Allah yang akan mempertanggungjawabkan, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kekejiannya terhadap kejahatannya terhadap para ulama yang disisanya? Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga Allah tidak akan juga menghilangkan pahala-pahala kebaikannya di dalam membela Islam, ya, baik dari firqah Babakiyah maupun dalam menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga wilayah Islam dari ancaman Romawi saat itu. Ya, dia tetap mendapatkan pahala. Tetap, dan tidak tersembunyi, tidak sedikit juga penguasa-penguasa yang dia ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya, maka kita mencintai sesuai kebaikannya dan juga tidak suka dengan hal-hal yang dilakukannya, tetap kita tolak dan kita bantah ataupun kita tidak terima. Dan ini yang diantara peristiwa-peristiwa banyak setelah kita bahas sebelumnya, seperti peristiwa terbunuhnya Hussein di masa Yazid bin Muawiyah. Itu juga para ulama bahwa, dan juga lebih lagi Hajjaj bin Yusuf juga kejam sekali, tapi nggak ada ulama yang mengkafirkan dia, tapi dia sebagai penguasa yang zalim dicap oleh para Umayyah, penguasa yang zalim. Ya. Kalau Yazid bin Muawiyah sebagian ulama mengatakan la yumdah wa la yuzam, dia tidak berhak untuk dicela juga tidak berhak dipuji, dan banyak dalam sejarah Islam. Nah, ini mauqif-mauqif ini kembali sebetulnya pada usul akidah Al-Sunnah, itu bahwa imam itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat, bahwa hukuman dan kecintaan, loyalitas kita atau al-wala al-bara' kita sesuai dengan amalan zahir yang dia lakukan. Dia sebagai muslim masih tetap kita mohonkan ampun untuk kepada Allah SWT. Tetap kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Wajib kita lakukan hal itu karena sebagai seorang muslim kita masih memohonkan ampun untuk dia. Nah, maka akidah Al-Sunnah Jamaah menyebutkan yaitu narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi'. Kita berharap orang-orang yang soleh benar-benar dia masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala yang apa yang dia lakukan adalah amal soleh yang dapat ganjar insyaallah. Nakhafu 'alal musi', kita mencemaskan orang-orang yang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, tapi dalam waktu yang sama kita memohonkan memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Ya. Dia juga sudah berbuat baik banyak di tengah umat secara kepemerintahannya dia. Nah, itu mauqif muslim dalam hal ini perlu kita, tapi tidak dipuja berlebih-lebihan juga, tapi bukan juga dihina berlebih-lebihan. Yang terjadi sebenarnya, dia punya kelebihan-kelebihan ini kita sebutkan saja. Ya, kita sebutkan ini dia pernah begini dan begini, ini penguasa. Ya, kemudian di masanya juga terjadi keburukan-keburukan begini. Tentu ibrah yang lebih penting adalah bagi orang-orang yang diberi amanah ataupun bagi mauqif seorang muslim terhadap kejahatan pemimpin, ya, atau bagi orang yang diberi amanah, kita katakan hendaknya dia waspada dalam sampai berbuat zalim seperti ini, karena keteledoran dan ketika kesalahan mengambil penasehat atau sebagai orang yang dipercaya untuk memberikan masukan-masukan. Nah, itu ibrah-ibrah ini yang harus kita ambil, betapa fatalnya akibat dari sebuah kesalahan pemahaman agama menyebabkan sekian korban banyak. Maka kita lihat ya bahwa makanya Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan begitu buruknya asarnya Ahlus-Bidah kepada Ahlus-Sunnah. Ya, tapi Ahlus-Sunnah tidak pernah berbuat seburuk itu kepada selain mereka. Tidak demikian sikap mereka. Ya. Ketika setelah kembali Ahlus-Sunnah tidak pernah dibunuh semua orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, enggak ada. Ya. Maka oleh sebab itu ya kita ngambil pelajaran dari ini. Bagaimana sikap para ulama, bagaimana sikap pemimpin, ya. Seorang pemimpin dia harus waspada. Ya, lihat ulama yang menjadi temannya, ulama yang menjadi memberi pemasukan kepada dia, ada ulama yang lurus pemahaman akidahnya atau tidak. Ini perlu juga diperhatikan.
bagi kita sebagai umat bahwa kita perlu juga waspada. Pemimpin ada yang begini tipenya, ulama ada yang begini tipenya. Maka di situ kita harus waspada di dalam menghadapi hal-hal ini. Itu maksudnya. Kondisi-kondisi ini bukan hanya baru di zaman kita, sudah terjadi dilalui oleh para generasi-generasi sebelum kita. Nah, maka kita membaca sejarah sehingga kita kadang-kadang bersyukur hidup di masa kita kadang-kadang. Karena tidak sampai pemimpin-pemimpin terjadi sebagaimana yang dialami oleh para salafus soleh. Ya, dan kita juga bersyukur kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan belum pernah mengalami ujian-ujian seberat dari para ulama-ulama kita. Banyak sekali hikmah-hikmah kita ambil sebetulnya. Sehingga benar-benar sadar kita betapa besarnya perjuangan ulama untuk mempertahankan sebuah akidah. Maka telah sebelum kita sebutkan ungkapan daripada murid Imam Syafi'i, Al-Muzani itu lainnya memuji kemuliaan Imam Ahmad. Allah telah menolong Islam melalui Abu Bakar ketika Yaumur Riddah dan menolong Islam melalui Imam Ahmad ketika Yaumul Mihnah. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan berikut kami akan angkat kembali. Silahkan bagi penelpon yang ingin bertanya langsung via telepon. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat. Pertanyaan akan kami bacakan dari Ibnu Ahmad dari Sumatera Selatan, mohon maaf. Saya mau bertanya Ustadz, adakah batasan kita dalam mempelajari sejarah Islam? Banyak peristiwa kelam di masa lalu. Nah, apakah itu bisa disebut membongkar aib Islam itu sendiri dalam sejarah-sejarahnya? Mohon diberikan nasihatnya. Silakan Ustadz. Baik, untuk peristiwa ini kita harus melihat dari beberapa sisi. Pertama, kesahihan peristiwa itu. Apakah benar terjadi atau tidak? Karena dalam kitab-kitab sejarah ada juga riwayat-riwayat yang penuh dengan kebohongan, dibuat-buat ya yang tidak sahih. Karena ada riwayat-riwayat memang dalam membaca sejarah tidak sedetail syarat-syarat sahihnya seperti menilai sebuah hadis itu benar, tetapi kebanyakan ulama di dalam menilai sebuah sejarah itu asyuhra dalam sebuah peristiwa dan itu diungkapkan oleh para ulama-ulama yang siqah dalam ilmu mereka. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab sejarah itu juga dipelajari riwayat ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari yang selalu diwaspadai, yang sangat sering disebutkan ulama. Kalau riwayat Abi Mikhnaf itu Syi'i dan biasanya itu riwayat-riwayat semua adalah dhaif. Dan beberapa riwayat-riwayat itu disebutkan. Riwayat dari sepulan ini sudah dhaif, nggak bisa diterima. Karena dia memang seorang yang tidak jujur dalam menyampaikan sebuah fakta sejarah. Nah, kalau sebuah peristiwa itu jelas adanya, seperti peristiwa Perang Siffin, nah itu ada adanya. Tetapi banyak juga yang dibumbu-bumbui seperti orang Syiah membuat peristiwa-peristiwa itu lebih dramatis, lebih kejam, lebih sadis. Nah, itu juga ada. Ini juga perlu waspadai. Tapi kita mengambil peristiwa ini bukan mengungkar mengaib, tetapi adalah mengambil pelajaran. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencontohkan kepada kita bagaimana ketika dia menceritakan tentang Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus, ya, ketika Allah memberikan teguran kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir dan beberapa peristiwa-peristiwa. Selama kita tidak di situ menjatuhkan, menjelekkan, tapi kita ciri sisi dan penyebabnya harus kita tahu. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi dalam peristiwa yang sama pada diri kita ataupun pada generasi kita. Itu tujuannya. Maka membaca, kalau kita menyebutkan peristiwa itu dalam sisi mengambil faedahnya untuk dipelajari dalam sisi untuk yang positif tidak masalah. Tapi kalau kita akan lihat seseorang ketika melihat peristiwa ketika di masa sahabat ada perselisihan antara Abu Bakar Siddiq, tapi yang dia bacanya apa? Oh, tuh lihat sahabat juga sendiri sama mereka juga bertengkar. Ini cara pemandangannya salah. Sahabat ada berselisih, bagaimana sikap yang positif mereka lakukan? Kita lihat ketika Abu Bakar itu meminta maaf kepada Umar, setelah itu Umar pun berlari meminta maaf. Ininya yang kita cari, kita lihatnya. Tapi kalau yang diambil sebagiannya yaitu perselisihan saja, tapi tidak ambil bagaimana solusinya, bagaimana sahabat kita berselisih, kita ini yang bentuk mencari kesalahan dan menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Nah, ini pola pelajaran dilakukan oleh orang-orang talis karena yang ingin ditonjolkan sisi negatifnya. Nah, ini contoh, saya sebutkan contoh dalam belajar sejarah, ya, dalam sejarah. Nah, ketika Rasulullah marah kepada seorang sahabat, ya, kalau yang diambil marah berarti Rasulullah orang pemarah, bukan begitu jadinya.
Ini cara kita menyampaikan ilmunya. Cara kita menyampaikan ilmu. Ini makanya kalau orang tahu dengan kehormatan para sahabat, tentu kemuliaan para soleh, tentu dia tidak akan mengatakan ucapan-ucapan yang menjatuhkan, menjelekkan, menghinakan, mengolok-olok. Jangankan kepada salaf yang telah berjasa ya. Kita belum pernah berjasa seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tasim memerdekakan kaum muslimin dari ancaman Rom dan perjuangan berjihad di jalan Allah yang dia berjihad pimpin sendiri. Itu jauh kita dari itu ya. Tetapi kita adalah mencoba menilai, mengambil pelajaran. Kalau sisi negatif yang selalu dibahas, ditonjolkan, itu ya salah kita. Kita menyebutkan ini adalah pemikiran salah, cara yang salah, dan ini dalilnya, ini tidak dibenarkan. Sebagai contoh, peristiwa-peristiwa ini dialami oleh para ulama kita, salafus soleh, begini-begini. Itu tidak sisi yang tidak, bukan berarti kita mencongkel aib mereka. Ya. Karena ini peristiwa yang dialami oleh umat secara umum. Ya, dan itu ditulis oleh para ulama-ulama kita dalam kitab sejarah. Jadi kita cara membacanya ya, dan kita membaca tarikh itu dengan cara ada sentimen kepada generasi salaf, karena para sahabat ya ini diharamkan. Jangankan kepada mereka dalam membaca secara para ulama aja, hidup sama kita sekarang saja tidak ada. Kita ketika menilai seseorang itu hanya dari sisi negatifnya. Kalau itu bisa kita bawa kepada positif, ke dia tersalah, kenapa dia tersalah, kan itu kita pelajari. Intinya di situ. Ya bisa saja orang yang mempelajari sejarah tujuannya hanya untuk membongkar aib-aib dan untuk menjatuhkan Islam, yaitu kita lihat. Kalau mereka melihat kenapa Islam bisa membunuh orang lain, ya kita lihat dulu sebabnya kenapa kaum muslimin tadi membela. Karena bangsa Rom yang melakukan sebuah pengkhianatan lebih dahulu dan dia memanfaatkan kelemahan kaum muslimin, dan ini yang dilakukan oleh kaum Islam, membela harga diri mereka, kehormatan mereka, tidak salah. Dan ini cara-cara membaca sejarah. Maka kita buka pelajaran sejarah ini, kita berupaya bagaimana menuangkan sejarah itu secara tepat dan benar, itu yang kita upayakan. Karena memang banyak buku-buku di sana, saya sudah banyak membaca, khususnya orang-orang yang liberal itu. Cara membaca sejarah mereka beda dengan kita. Bahkan bukan sejarah, fikih saja mereka beda nanti. Ketika mereka mendapatkan sebuah riwayat, adanya bolehnya imam perempuan. Justru mereka cara membacanya beda. Oh, berarti boleh imam perempuan. Tapi mereka tidak melihat sabab urut, apa peristiwanya, bagaimana kejadian. Itu mereka tidak membaca itu. Mereka karena ada poin yang ingin mereka sampaikan. Kalau kita tidak. Kita berupaya membaca sejarah dengan pandangan yang positif, mengambil faedah-faedah dengan sesuai dengan informasi yang akurat disampaikan para kitab sejarah para ulama. Dan para ulama kita juga membahas kitab-kitab itu. Apakah Ibnu Katsir membahas bagaimana peristiwa-peristiwa itu disebut telah membongkar aib? Juga tidak kan? Tabari juga, Ibnu Atsir juga demikian, Ibnu Jauzi juga demikian, kitab Muntazim. Banyak sekali kitab sejarah tulis para ulama kita mengungkapkan hal itu. Ya, apa tujuan mereka adalah mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya sejarah umat, dan tentu kita cara menuangkannya yang bagaimana, menyampaikannya bagaimana, sisi yang mau dijelaskan yang fokusnya kemana. Nah ini ya, makanya kita sejarah perlu kita sampaikan dengan pola pembacaannya yang benar sesuai dengan diterangkan oleh para ulama kita. Itu yang ingin kita sampaikan, karena banyak sekarang sejarah dibaca oleh orang dengan cara emosional dia, ya ketika dia cinta kepada Ahlul Bait, sahabat yang lain dijatuhkan. Ketika dia oper dan cinta para sahabat, Ahlul Bait tidak dicintai. Tidak begitu kita. Nah ini ya manhaj, pola yang ingin kita upayakan dalam menjelaskan sejarah kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana Ibu? Dengan Roja ya? Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang menekan Khalifah Ma'mun yang kepada Imam Ahmad harus mengatakan bahwa Quran itu makhluk? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi di waktu kita bicara dalam permintaan makmun, kita sebab-sebabnya kita sudah jelaskan. Makanya ketika kita bicara sebab, kita akan lihat kenapa ada hasil begini. Makmun ini pertama adalah orangnya terlalu terbuka dalam cara berpikirnya dan mengkonsumsi banyak buku-buku filsafat juga dibaca oleh dia.
Dan di masa dia terkenal kemajuan dari bidang kebangkitan ilmu pengetahuan, bukan di bidang agama saja, di semua ilmu bidang agama, bidang ilmu, ya, semua bidang ilmu, fisika, biologi, ilmu falak, ilmu perbintang, semua, pertanian, perdagangan. Sehingga Baghdad itu menjadi pusat kemajuan pendidikan waktu itu. Nah, Ma'mun ini orangnya adalah orang yang hobi membaca, ingin kebanyak ketahuan. Tetapi buku-buku setelah dia membaca buku-buku terpengaruh dengan buku-buku yang tadi, buku filsafat dan al-kalam. Nah, dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam itu banyak diawali dengan cara konsep dalam memandang dalil-dalil syar'i dengan pandangan orang al-filsafat. Karena inti dari pemahaman orang filsafat itu, pertama mereka tidak beriman dengan hal yang gaib, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak percaya dengan adanya wahyu. Jadi mereka tidak beriman dengan gaib. Bagi mereka semua yang tidak masuk akal itu tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, itu bagi mereka bukan ilmu. Dan ini sekarang ini banyak bahkan di dunia pendidikan ini sekarang gitu. Jadi bagi mereka kalau kita memaparkan wahyu, mereka mengatakan itu sudah paten. Jadi nggak bisa itu dijadikan sebagai bahan penelitian. Ini mereka tidak mau mengambil bahwa hukumnya begini diolah dari ayat Quran, dari mereka ada sekarang ini sistem penelitian. Karena kita juga meneliti ya dan belajar dari konsep-konsep penelitian. Kadang-kadang penelitian kita yang kita ambil dari nusus, dari dalil, mereka mengatakan ini Al-Quran nggak bisa digitukan. Jadi Al-Quran tidak layak dijadikan sebagai sumber untuk mereka untuk membaca persoalan-persoalan kontemporer sekarang. Nah, ini anehnya mereka. Di sisi lain mereka nanti akan mengkritik Al-Quran tidak bicara, dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi intinya orang ilmu filsafat itu pertama adalah tidak percaya dengan yang gaib, ya. Yang kedua adalah tidak percaya dengan ada wahyu. Nah, ini menyebabkan konsep dalam memahami nas-nas syar'i di sini kelirunya, sehingga berlevel-level lah kesesatan mereka dalam memahami Islam tadi. Nah, di antaranya yang mempengaruhi pemikiran Ma'mun saat itu, dia termakan syubhat yang dilemparkan oleh orang Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang dekat dengan dia. Nah, maka ini yang dua hal yang mempengaruhi Ma'mun saat itu adalah pertama, sakofahnya, pemahaman bacaannya dia, yang kedua adalah sahabat atau orang-orang yang sekitarnya dia yang mempengaruhi dia. Nah, ini menyebabkan Ma'mun itu membuat doktrin Al-Quran itu adalah makhluk, dan dia menganggap orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk menganggap dia telah kufur dengan Allah dan syirik dengan Allah. Ini satu pemahaman yang dia pahami saat itu. Mudah-mudahan di satu saat nanti kita akan kupas dalil-dalilnya. Di antara hujah mereka mengatakan ya, wallahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Lalu dia pakai kata-kata sesuatu ini untuk Al-Quran. Apakah Al-Quran itu sesuatu? Iya. Pokoknya selain Al-Quran, selain Allah kan makhluk. Nah, di sini dia katakan cara berdalilnya di sini dia. Jadi bentuk-bentuk pendalilnya di sini. Padahal Allah mengatakan bahwa kalamullah, Al-Quran itu kalamullah ya. Subhanahu Allah berkata kepada Nabi Musa, hatta yasma' kalam, dan juga umpamanya dalam surat Taubah Allah katakan, wa in hadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Jika ada orang musyrik itu datang untuk meminta perdamaian kepadamu, beri kesempatan dia mendengar kalam Allah. Al-Quran disebut kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Nah, di situ ini dalil yang sederhana saja saya sebutkan. Tapi mereka pakai dalil apa? Wallahu khaliqul syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Al-Quran sesuatu berarti dia makhluk. Nah, di sini dia logikanya dia pakai. Dan banyak lagi nanti logika lain yang membuat dia salah dalam memahami hal-hal ini. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita belajar akidah, bagaimana mengkompromikan antara ayat ini dan ayat itu. Nah, itulah ulama menjelaskan ya. Pemaham seperti itu, meluruskan pemahaman seperti itu. Ketika mereka mengambil sebuah dalil-dalil yang tidak pada tempatnya, atau penggunaan dalil tidak tepat pada tempatnya. Ini juga awal-awal banyaknya penyimpang dalam memahami masalah-masalah agama. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Kembali kami angkat untuk telepon yang terakhir, silahkan. Kami bacakan saja dari pesan singkat. Ustaz, di dalam sejarah Islam, apa pentingnya kita mempelajari pahlawan sejarah Islam yang ada unsur keburukannya di situ, di mana terjadi banyak salah persepsi kaum muslimin tentang para pahlawan atau sejarah yang ditorehkan pahlawan Islam ini. Silakan Ustaz. Penting kita mengenal kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana Islam itu di zaman mereka, bagaimana penerapan Islam di zaman mereka, ya bagaimana mauqif ulama di zaman mereka. Jadi sejarah-sejarah tetap tidak akan bisa dihapus.
bagaimanapun kita tidak akan bisa mengganti bahwa siapa yang berkuasa di masa Ma'mun, siapa berkuasa di masa Mu'tasim, tidak akan bisa kita ganti siapa pemimpin kaum muslimin saat itu, hari ini. Itu kenyataan yang harus kita terima. Dan dalam membaca sejarah ini, kita juga berkaitan dengan banyak hal sebetulnya. Ada di sana adalah namanya iradah, kehendak Allah secara takdir. Itu semua tidak lepas dari apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada takdir ini ada dua, ini iradah Allah asyariyah, iradah kauniyah. Iradah kauniyah Allah adanya pemimpin-pemimpin yang demikian, sudah kauniyah Allah kehendaki demikian. Tapi di balik iradah kauniyah itu yang ingin dipelajari adalah apa hikmahnya, ibrahnya. Ya, maka di iradah kauniyah kita bicara hikmah. Ya, kalau iradah syariah adalah kita bicara masalah bagaimana mengakukan, mengamalkan. Ya. Nah, kita di para ulama makanya kalau tidak penting ada bagaimana dalam kitab untuk lihat bagaimana kitab Bidayah wa Nihayah, kitab Tarikh Tabari, kitab Tarikh Ibn Asir, kitab Tarikh Al-Muntazim Ibn Jauzi. Banyak ulama mengarang kitab besar seperti juga Imam Zahabi Tarikh Islam, Imam Zahabi kitab Syiarul Barak. Itu di sana disebutkan semua berbagai pelaku-pelaku. Di antaranya begitu, kalau tidak disebutkan antum tidak tahu bagaimana kelemahan dan bagaimana. Kalau ada orang pokoknya Ma'mun itu bukanlah seorang khalifah, ini juga antum sudah bisa tahu, itu keliru. Kalau ada yang mengatakan Ma'mun itu adalah orang yang pejuang Islam, berlebih-lebihan dalam memujinya, antum juga tahu. Nah, ini maksudnya kita tepat dalam mendapatkan sesuatu. Kalau ada informasi kepada antum, kalau antum tidak belajar, antum tidak bisa. Informasi yang bagaimana antum akan terima. Ya, maka dari itu kita belajarnya, jelaskan kepada umat yang tepat. Karena orang akan pasti mengungkap sejarah itu. Ya, akan menjadikan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menceritakan pengalaman yang berlalu kepada umat. Maka kita jelaskan. Nah, mungkin dihapus. Maka disebutkan Jahm bin Safwan itu juga tokoh, tapi saya saat dijelaskan mana kesesatan-kesesatannya. Untuk apa? Untuk dibantah, untuk dijelaskan. Jahm bin Dirham juga bukan itu tokoh yang harus contoh, tapi tokoh hal yang harus waspadai. Nah itu. Jadi kita ketika buruk bukan berarti untuk dicontoh. Makanya Huzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, kana nasu yas'alun Rasulullah anil khair wa kuntu as'alu an syarri maka fatadrikani. Para sahabat sering bertanya perkara-perkara yang baik kepada Rasulullah, kata Huzaifah. Tetapi aku bertanya hal yang buruk. Untuk apa? Agar aku hindari. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh penyimpang-penyimpang itu bukan membongkar aib mereka, bukan, tapi kita waspadai. Dan makanya dalam Al-Quran disebutkan mana perbuatan kaum musyrikin, perbuatan orang munafikin untuk dihindari sifat-sifat mereka. Maka Allah kata, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat kami agar jalan-jalan orang-orang yang mujrim, orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang sesat. Allah jelaskan bagaimana pemikiran orang kafir, pemikiran orang-orang Alkitab, pemikiran orang-orang munafikin. Dijelaskan oleh Allah SWT untuk diwaspadai. Nah, kemudian jika ada informasi-informasi sampai kepada kita, kita mampu mengurai dan memahami dengan baik. Kalau hal sejarah ini tidak kita jelaskan, maka akhirnya nanti umat akan bodoh dan dia akan dapat informasi dari sumber yang bagaimana nanti dia tidak bisa memahami, mengetahui dengan baik. Nah, banyak orang-orang ketika tahu tentang sejarah, dia kadang-kadang mengagungkan Ibnu Arabi masalah. Dia nggak tahu Ibnu Arabi itu bukan Ibnu Arabi, ada dua orang. Ibnu Arabi adalah zindik, tokoh mulhid, ya, berpaham hululiyah, ittihadiyah. Ibnu Arabi adalah seorang ulama Ahlussunnah dari bermazhab fikih mazhab Malikiyah. Nah, kalau tidak dijelaskan, umat akan bingung nanti. Banyak sekali nama yang serupa dan segala macam. Nah, kita bongkar, kita jelaskan pada umat. Tapi pola penjelasannya bukan berarti dia mempromosikan pemikiran, bukan arti kita mempromosikan yang jelek-jelek. Artinya untuk mengingatkan dan untuk menjelaskan di mana sisi-sisi negatifnya agar umat tidak terjatuh ke dalam itu. Jika ada positif-positif, kita ambil itu, kita contohkan, kita jadikan sebagai ibrah. Ya, nah ini sebagai qudwah. Itu tujuan kita membahas masalah ini. Dan ini tidak hal yang salah. Ya, sudah jelas guru. Makanya ulama kita menulis kitab-kitab sejarah semua dipaparkan oleh ulama kita. Tetapi tadi kita kembali dan mana cara memaparkannya bagaimana? Ya, cara pemaparannya bagaimana? Cara penjelasannya bagaimana? Ya, kalau makanya salah satu cara banyak orang sekarang orang orientalis ataupun aliran dalam Islam seperti orang Syiah Rafidhah, mereka lebih banyak sekarang mempermainkan sejarah. Ya, berapa buku orientalis kita baca, mereka selalu tidak jujur dalam menceritakan sebuah peristiwa, selalu mengambil sisi yang mereka ingin tonjolkan. Nah, kita kalau tidak belajar sejarah, umat kita akan tertipu.
Contoh umpamanya orientalis dan Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditulis kecuali di masa Abu Bakar. Abu Bakar lah yang kompromi dengan sahabat, atau dikatakan di masa Utsman. Dan itu sudah ada di dalam tulis-tulis orang orientalis. Ya, bahwa Al-Quran itu kata mereka tidak pernah dibukukan, itu hanya Utsman, dan itu hanya kesepakatan-kesepakatan sahabat saja. Artinya tidak dengan riwayat segala macam. Ya, ini coba kalau antum tidak tahu, tidak belajar, antum akan ya mengaminkan saja, nggak bisa menjawab antum. Ya, bahkan mungkin akan terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan keaslian Al-Quran segala macamnya. Nah, inilah dibahas masalah-masalah ini agar umat mendapatkan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar dalam masalah-masalah sejarah, agar mereka tidak tertipu dengan informasi-informasi yang baik berat ke kiri maupun berat ke kanan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum bersama pada pagi hari ini sama kita. Semoga jumpa kita kali ini mendapat berkah dari Allah SWT. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang memuaskan. Demikian, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman di studio Roja Cilengsi maupun di studio Roja Mini, studio Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dan melindungi kita dari segala keburukan, serta memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita mohon di bulan yang suci ini, jangan lupa dalam setiap kesempatan sujud, doa, kapan sore hari, dimanapun saja kita, untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah secepatnya membebaskan kita dari kungkungan musibah atau wabah corona ini. Maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebebasan kita secara pribadi, keluarga kita, maupun dari bangsa kita ini, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini dari tengah kehidupan kita. Maka kita jangan lupa berdoa. Di samping doa itu ibadah, yang kedua doa itu kalau nggak dijawab belum terangkat, tapi kita dilindungi dengan Allah, karena jawaban Allah terhadap doa kita, ingat ya, ada 3 bentuk. Imma kita betul-betul dijawab doa kita oleh Allah SWT, atau kita dilindungi oleh Allah SWT dari lawan buruk, keburukan dari lawan doa kita, ya, atau doa kita itu disimpan sebagai ibadah oleh Allah SWT. Tidak ada ruginya kita untuk berdoa, ya. Jangan kita selalu mengatakan kenapa saya berdoa dan belum nampak jawabannya. Yakinlah semua doa pasti jawab Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang orang-orang yang makan yang haram dan beberapa hal-hal yang menghambat doa kita dikabulkan. Tapi yakinlah apapun doa kita yang baik, insya Allah akan diterima oleh SWT. Utamanya mari kita sama-sama selalu bermunajat kepada Allah, ya, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini di tengah kehidupan kita, dan masyarakat kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.